Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 91 sampai 95, materi untuk tanggal 2 Maret 2021 yaitu indikatornya tentang membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak. Nah, di sini kamu nanti harus bisa membuktikan dua segitiga itu sebangun atau tidak. Sebagai contoh, ini sudah digambarkan ada segitiga ABC. Kemudian dari segitiga ABC ini siku-siku di titik B. Kemudian dari titik siku-sikunya ditarik garis tinggi. Nah, dari sini ada beberapa segitiga yang bisa dibuktikan apakah sebangun atau tidak. Yang pertama kita lihat segitiga ABC yang besar ini dengan segitiga ABD separuh tapi yang atas. Ini ya, jadi kamu lihat ABC semuanya dengan ABD. Dari dua segitiga ABC dengan ABD yang pertama ini sudut ABC sama dengan sudut ADB karena 90 derajat. Ini sudah ada 90, ini sudah ada 90, jadi sama. Yang kedua sudut BAC sama dengan sudut BAD. Kenapa? Karena sudut A ini adalah miliknya ABC juga miliknya ABD sehingga berhimpitan. Kemudian yang ketiga sudut ACB yang ini saya beri tanda melengkung ini satu itu sama dengan ABD ini. Kenapa kok sama? Karena sudut segitiga itu pasti 180. Kalau yang dua sudah sama, yang ketiga pasti sama. Karena jumlahnya pasti 180. Itu alasannya. Sehingga ketiga sudutnya sama antara segitiga ABC dan ABD. Maka segitiga ABC dengan segitiga ABD adalah sebangun. Sesuai teori minggu yang lalu, karena sebangun maka perbandingannya sama. Nah, sekarang segitiga tadi saya gambar lagi. Ini ABC yang besar, kemudian ABD digambar tapi disesuaikan. Jadi yang ini diputar. Nah, diputar begini akhirnya jadinya ini. Kenapa? Supaya bersesuaian A dengan A, sudut B dengan B, dan sudut C dengan B. Tadi kan sudut C ini sama dengan sudut B, jadi ini sama yang pelengkung satu tadi. Sehingga perbandingan sisinya adalah AB per AD ini sama dengan AC per AB, yang ini sama dengan BC per BD. Nah, dari yang depan ini kita kalikan silang. AB kali AB itu adalah AB kuadrat. Sedangkan AD kali AC yo AD kali AC. Sehingga ini merupakan hasil yang kalian dapat dari perbandingan ini. Sehingga ini bisa dikatakan penemuan rumus yang bisa kamu terapkan nanti dalam menyelesaikan soal. Nah, biar jelas dari rumus ini, rumus yang AB kuadrat sama dengan AD kali AC, kamu lihat gambar di sini. Nah, ini ya. Nah, tadi menemukan kan AB kuadrat sama dengan AD kali AC. Nah, untuk memudahkan menghafal, karena siku-sikunya itu dari titik B, maka panjangnya AB boleh ditulis BA sama dengan AD kali AC.
ini. Jadi sama ini. Nah, tujuannya apa? Biar memudahkan aja. Jadi nanti kalau mencari BA kuadrat sama dengan AD kemudian kali AC. Jadi kayak orang berjalan. Enak ngapalnya. Tujuannya hanya itu. Jadi BA kuadrat sama dengan AD kali AC. Dan nanti tinggal penerapannya. Mana yang diketahui dan mana yang ditanya. Mungkin yang ditanya BA-nya, mungkin AD-nya, mungkin AC-nya. Nah, itu dari segitiga yang ABC dengan segitiga ABD. Sehingga dengan cara yang sama, maka kamu bisa mencari dari segitiga ABC ini dengan segitiga BCD separuh yang bawah. Kalau tadi separuh yang atas, sekarang separuh yang bawah. Dengan cara yang sama maka nanti diperoleh rumus BC kuadrat sama dengan kayak ini, kayak orang berjalan tadi ke sini, kemudian balik lagi terus ke sini, sehingga sama dengan CD kali CA. Nah, sudah ketemu lagi. Nah, kemudian yang ketiga, antara segitiga separuh yang besar dengan separuh yang kecil ini juga sebangun lagi. Cara membuktikan nanti bisa kamu coba seperti tadi, sehingga bisa menemukan rumus BD. Nah, ini kayak orang berjalan lagi. BD kuadrat sama dengan dari sini berjalan ke sini, berarti DA dikalikan ini berjalan ke sini. BC. Nah, itu cara menghafalnya. Jadi jangan kamu hafalkan hurufnya, tapi langkah-langkahnya. Nah, sebagai contoh misalnya gambarnya dirubah begini misalnya. Nah, namanya misalnya P, Q, R, kemudian di sini S-nya. Ini siku-siku di sini, ini siku-siku di sini. Maka nanti rumusnya ada 3. Biar kamu nggak bingung, mulainya selalu dari R. Kalau RP, nah kayak tadi kayak berjalan, RP kuadrat sama dengan PS kali PQ. Di sini, sini. Kemudian kalau RQ, nah dari sini berjalan, berarti RQ kuadrat sama dengan QS kali QP. Dan yang tengah, SR kuadrat sama dengan SP kali SD. Jadi kalau kamu gonta-ganti bentuknya pun nanti cara menghafalnya, cara mengingatnya lebih gampang. Jadi kayak orang berjalan-jalan gitu. Nah, itu tentang membuktikan segitiga yang sebangun. Jadi ada 3 rumus ini. Kenapa? Karena antara segitiga yang besar ini sebangun dengan separuh yang besar. Yang pertama. Yang kedua, antara segitiga yang besar sebangun separuh yang kecil. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, antara segitiga separuh ini sebangun dengan separuh ini. Nah, cara membuktikan tadi sudah langkah dengan menggunakan sudut-sudut tadi. Itu anak-anak, jadi untuk pertemuan hari ini kalian sudah bisa mencari sendiri rumus. Nanti kalau ada segitiga siku-siku ditarik garis tinggi. Nah, kamu bisa mencari sendiri, bisa menentukan sendiri, sehingga nanti penerapannya apa yang dicari menyesuaikan dari 3 rumus ini. Jadi dari 3 rumus ini bisa 1, bisa 2, bisa rumus yang ke-3. Ini anak-anak untuk pertemuan hari ini, silakan nanti contohnya untuk dipahami, nanti biar kamu bisa praktek sendiri. Nah, setelah memahami contohnya, nanti tolong tugas yang diberikan Pak Gud untuk hari ini tanggal 2 Maret nanti dikerjakan seperti biasa, kemudian dikirim di Google Classroom atau di si prestasi. Nah, di si prestasi bisa, di Google Classroom bisa.
Terima kasih. Silakan untuk dipahami. Kalau ada yang bingung, silakan WA Pak Gut atau japri dengan Pak Gut boleh, atau datang ke rumah silakan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ada yang nggak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.